Al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bidzambin wa la nukhrijuhu minal Islam bi'amalin. Menahan diri, tidak menyerang, tidak mengkafirkan, tidak menahan diri dari orang mengucapkan la ilaha illallah. Lagi perang dia la ilaha illallah, udah tahan. Wa la nukaffiruhu bidzambin, tidak kita kufurkan dengan sebab satu dosa. Wa la nukhrijuhu minal Islam bi'amalin. Tidak kita keluarkan dari Islam, tidak dianggap murtad sebab satu perbuatan. Enggak gampang-gampang gitu. Selama masih bisa ditakwilkan, ditakwilkan. Nah, ini kan enggak praktiknya. Hanya karena kelihatan zikir di samping makam, lalu doa, dianggap minta pada kuburan. Itu kan konyol banget gitu. Padahal kalau mau ditekuni, mau beneran, dipanggil ditanya, barusan doa pada siapa? Ada nggak yang bilang doanya pada kuburan gitu? Nggak ada, kecuali mungkin orang-orang bodoh banget, mungkin ada, mungkin ya, mungkin kalau pun ada. Tapi kalau langsung menganggap bahwa semua orang yang datang ke makam lalu doa di sana dikafirkan semua, dimusyrik-musyrikan semua, terus gimana itu? Surga memang hanya untuk mereka. Wa su'ila Jabir radhiyallahu anhu hal kuntum tad'una ahadan min ahli qiblati musyrikan, apakah dulu kalian memanggil seorang dari ahli qiblah sebagai seorang musyrik? Faqala ma'adzallah, na'udzubillah min dzalik. Enggak ada. Rawa Abu Ya'la wa Tabarani fil Kabir bil Jali sahih kama fi Majma'iz Zawaid wa yuqabilul khawarij fil bid'ati ar-rawafid. Dan kebalikan dari khawarij dan bid'ah adalah ar-rawafid, orang Syiah. Gak akan akur selamanya ini. Khawarij hendak membunuh Sayyidina Ali, Syiah berlebihan mencintai Sayyidina Ali. Ini Syiah yang sekarang terang-terangan. Banyak banget itu. Salah satu tandanya apa? Alladzina subbuna syaikhain radhiyallahu anhuma, mereka mencela syaikhan, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka anggap naudzubillah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini murtad akhirnya. Munafik di zaman Rasulullah dan terang-terang murtad pada akhir hidupnya. Sehingga enggak boleh radhiyallahu anhum. Sehingga sampai bagi mereka adalah mungkin ya satu ibadah kalau mencela sahabat ini. Sampai di kalau enggak salah ya, di Jeddah kalau enggak salah ada makam Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Makam siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu pun mereka cari datang hanya untuk meludahin. Nah itu kadang-kadang mereka ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak ada penjaganya itu diludahin itu makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu. Sedangkan makam Ibnu Umar itu kan enggak ada penjaganya. Sehingga mereka jauh-jauh dari Mekah ke Jeddah itu hanya untuk meludahin makam itu. Saking bencinya itu orang Syiah itu. Nah, yang konyol apa? Orang di situ satu ketika tembok makam Ibnu Umar oleh beliau dirobohkan, diganti bentuknya, lalu membuat tembok semacam itu di tempat lain. Maka guide mereka, oh itu tuh, wah mereka juga semangat ngeludahin itu, padahal itu tembok doang gitu. Saking bodohnya dan saking bencinya dengan sahabat. Itu orang Syiah. Nah, pusatnya di Iran sekarang. Di Iran banyak, pusatnya di sana, di Irak. Banyak juga di Kuwait. Wa kadzalika nawasib. Ada lagi kelompok nawasib. Alladzina yasubbuna Aliyan karamallahu wajhah. Ini pembenci Sayyidina Ali dan keturunannya. Fakullu haula'i mubtadi'atun. Nah, kalau mereka ini bid'ah semua itu. Fusakun, orang fasik semua. La karamata lahum, enggak ada kehormatan bagi mereka. Loh kenapa kok bukan ini yang dibid'ah-bid'ahkan? Ya ini jelas bid'ah dari zaman dulu sampai sekarang dan masih ada sampai sekarang. Misal hadil bid'atin muntashir fi zamanina.
semisal bid'ah yang bertebaran di zaman kita, yallati bihajatin mulihatin ila muharabatin, ini yang dalam hajat yang sangat ila muharabatin, untuk diperangi, wa tasihin, dan diluruskan, kamathilatiha, semisalnya yang di atas tadi, minal bid'ahil amaliyatil muntasyirah fi tul alam islami wa ardihi, bid'ah amaliyah yang bertebaran di sepanjang lebarnya alam islami. Apa itu? Kal ihtikam ila ghairi syari'illah, berhukum pada selain syariat Allah. Apa enggak bid'ah itu? Kenapa enggak bid'ah dia bahas? Bal ila taghuti, bahkan kalau mau keras-kerasan berhukum pada taghut. Kalau mau keras-kerasan begitu. Dan ini yang dijadikan senjata oleh orang Khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallah falahu hukumul kafirun. Berhukum pada selain Allah kafir, dah gitu aja. Sehingga enggak ada qiyas, enggak ada istihad. Itu bukan Allah, maka kafir dah, bunuh. Ini berhukum pada taghut allazi samahul qawanil al-wad'iyyah, yang mereka sebut undang-undang negara. Listib'adi qanulillahi, untuk menjauhkan aturan-aturan Allah. Walati abahati zina war riba, yang kemudian undang-undang itu membolehkan zina, membolehkan riba. Wa syurbil khamri, dan minum khamr, wal qimari, dan judi. Ini hubungannya dengan undang-undang di negeri kafir ya. Abu kan pernah cerita bagaimana teman Abu Ya yang mengidolakan Australia pindah ke sana, akhirnya kan nyesel. Loh itu Australia, negara-negara Eropa pada umumnya, kan mereka punya undang-undang yang betul-betul seolah mengenakan nama mereka, padahal ujungnya menyengsarakan. Apa contohnya? Anak umur 17 tidak boleh diganggu. Nah ini ada orang muslim tinggal di Australia. Anaknya perempuan. Pacaran dengan bule. Masuk mereka berdua ke dalam kamar. Kunci dari dalam. Kita orang tua muslim lihat gitu gimana kira-kira? Apa bisa tenang? Kan gelisah. Maka diketuklah pintunya. Neng, dek, kalau gitu, dek, buka, ngapain? Apa coba yang terjadi? Maka langsung orang tuanya ini dilaporkan oleh anaknya dan pacarnya ke polisi, dipanggil polisi. Karena telah mengganggu kebebasan anak yang umurnya udah 17 tahun. Bayangin kayak gitu. Ini tadi abahati zina wa riba, ini itu contohnya real. Sampai ada orang muslim ini tinggal di Australia, nikah dengan wanita bule sana. Enggak tahu diislamkan apa enggak. Tahu-tahu istrinya itu bawa pacar ke rumah. Pelukan di depan suaminya. Kalau suaminya normal gimana kira-kira? Ya kan ngamuk gitu. Berhubung dia orang Indonesia enggak enak langsung ngamuk, dia bawa ke dilaporkan. Justru dia yang dipermasalahkan. Karena mengganggu kebebasan. Itu kan hukum Islam, ini kan hukum Australia, enggak apa-apa. Mau apa? Udah akhirnya apa yang terjadi? Cerai. Begitu cerai apa yang terjadi? Keluar dari rumah enggak boleh bawa uang, enggak boleh apapun, hanya boleh bawa baju. Rumah yang dibangun sekian lama dengan kerja jungkir balik, mobil, uang, tabungan, enggak boleh dibawa. Nah, itu hukum orang kafir. Abahati zina wa riba wa syurbal khamri wal qimara.
memperbolehkan meminum minuman keras, perjudian, hatta asbahal muslimu la ya'rifu min dini illal ibadata, sehingga jadilah orang muslim enggak tahu yang kecuali hanya ibadah doang. As-salah wa shaum wal hajj, hatta zakah, sampai zakat pun allati kana al-hukmul islam yaqum biha wa yutabbiquha, yang hukum Islam itu mengaturnya, menerapkannya, asbatil an mudayya'atan la yaqum biha. Hari ini betul-betul disia-siakan aturan zakat itu. Betapa banyak orang muslim ngakunya Islam, sholat rajin, zakat gak bayar. Zakat keberatan. Zakat keberatan. Loh, kenapa ini kok enggak ini yang dikritik? Bid'ah. Kok yang dikritik orang udah sholat berjamaah gara-gara usoli dicecar habis-habisan, dibid'ah-bid'ahkan sampai berbusa-busa. Kenapa enggak ngomongin orang kaya yang bakhil, orang kaya yang enggak bayar zakat? Kenapa enggak ngomongin itu? La yakumuhu illa afradun qaliluna min aghniya'il muslimin. Tidak mengamalkannya kecuali pribadi-pribadi yang sedikit dari orang-orang muslim yang kaya. Kenyataannya memang begitu. Sabda Nabi itu pasti benar. Nah, yang artinya andaikan zakat dikerjakan sebagaimana mestinya, tidak akan tersisa orang muslim yang miskin. Itu sabda Nabi begitu. Sekarang ada nggak orang muslim yang masih miskin? Ada? Ada nggak? Kok nggak tahu gini? Hah? Kebanyakan miskin, kita juga masih miskin gini. Masa bingung siapa miskin doh? Emang itu nggak miskin? Oh, cilang-cilang kayak nggak tahu aja. Barusan Abi nganterin Abi ke sini cerita. Teman dia, ini ahli ibadah, ahli sholat ini. Punya perusahaan, punya bisnis, lupa angkanya. Pokoknya uang jajan untuk istrinya sebulan itu 400 juta. Lu giliran zakat, gak mau ngitung. Lu bayangin itu. Uang jajan sebulan berapa? Kalau untuk bayar pondok berapa tahun itu? Lu itu uang jajan sebulan tuh 400 juta, blek 400 juta kasih aja. Tapi giliran zakat gak mau dihitungin. Itu pada ahli sholat. Apalagi gak sholat jangan tanya lagi gitu. Betapa zakat itu mudhayya'ah tadi itu tersia-siakan. Duh, kenapa bukan itu yang diupayakan untuk ditegakkan? Kan itu bid'ah itu. Orang kaya nggak bayar zakat itu bid'ah nggak? Bid'ah. Abin juga baru dengar ada orang begitu itu. Oh, ini yang ahli sholat begini, apalagi yang nggak ahli sholat gitu. Masya Allah. Wa dakhalat al-ahwa fi tawzi'iha. Dan hawa nafsu juga masuk dalam cara pembagiannya. Yang mau zakat pun baginya pun tidak ikut aturan, gimana nafsu dia aja. Yang semestinya diutamakan adalah yang fakir, yang miskin, yang lebih takwa, atau masih keluarganya. Itu enggak dilihat lagi. Mimma afqadaha rukniyataha, yang telah menghilangkan bahwa itu adalah rukun Islam pada muslimin di antara muslim, hatta kana ihsanun, sehingga seolah-olah zakat itu hanya perbuatan baik aja. Itu semacam derma aja, semau-mau dia. Pengen ngeluarin, pengen sekian-sekian. Dan itu sudah merasa berbuat baik. Nah, itu banyak.
Walaysat faridatan muhkamatan, dan seolah bukan dianggap sebagai ibadah fardu yang dihukum, yang dikukuhkan. Kullu hadhil asasiyatu ma'asasiyatin ukhra uhmilat, perkara-perkara asas dasar ini dengan dasar-dasar lainnya uhmilat, disia-siakan, dinganggurkan. Kal jihad seperti jihad. Jihad. Orang enggak jihad enggak dikomentarin. Orang enggak dakwah enggak dikomentarin. Begitu baca usuli dibid'ahkan. Walatihi adul muhimmat, dan yang itu adalah perkara penting yang agung. La najidu minal mubaddi'in, kita tidak dapati orang yang suka membid'ahkan. Wala ru'asa'ahum, bahkan kepala-kepala fi zamani may yu'tiha ayya ihtimamin, orang yang memberikan padanya perhatian sedikit pun. Ka'annaha min nawafil syariah, seolah itu adalah sunat aja lah. Sunat aja. Tetangganya mati, tetangganya dibom, diem aja, komentar pun enggak. Ma'annal alam al-islami al-yawma muhatun bil a'da, padahal alam islami hari ini dikepung oleh musuh-musuh. Al-amru alladhi yaqtadi minal mukhlisin al-haqiqiyyina lil islami, al-amru alladhi yuqtada minal mukhlisin al-haqiqiyyina, perkara yang diminta atau dituntut dari orang-orang yang ikhlas yang hakikat pada Islam, iku nafkhur ruhil islamiyah, meniupkan semangat keislaman, an tariqi daf'i syababi ila daf'i khataril a'da, dengan cara mendorong anak-anak muda untuk menolak atau menolak bahayanya musuh-musuh anhum dari mereka. La isghalum bihadzal masail al-far'iyah, bukan mengajak mereka sibuk dengan masalah-masalah furu' begini. Wa itlaqu al-salatihim bitabdi', dan gampang melontarkan ucapan bid'ah wa tadlil, dan menyesatkan. Itu pun bima la sanadalahu, dengan sesuatu yang tidak ada sanadnya min syariah dan syiah. Wa in wujida, kalau ditemukan orang yang berpikir begitu, fa ya mujarradu anzari wa afhamin mu'aradatin bimithliha aw biaqwa minha. Kalaupun ada dasarnya, itu sekedar pandangan atau pemahaman yang itu bisa dilawan dengan pemahaman dan pandangan yang semisalnya, atau biaqwa minha, atau yang lebih kuat. Lasna fi hajan illa mu'alajati hal'an, yang kita enggak perlu sekarang untuk mengobatinya. Kahajatina wa hajal Islam muslimin, sebagaimana keperluan kita dan keperluan Islam dan umat Islam, ila man yajma'u syamlahum, pada orang yang bisa menyatukan kekuatan umat Islam. Porak-poranda dibiarkan, terpecah-pecah dibiarkan, fanatisme dibiarkan. Kok enggak berpikir menyatukan? Wa yuwahhidu kalimatahum, dan menyatukan kalimat mereka ala la ilaha illallah wal jihadi, dan berjuang tahta hadhir rayah, di bawah bendera ini. Al amrul ladzi yastad'i wa bi kulli shiddatin muharadu firqah wal khilaf wat takattul tahta rayati jahiliyah wa syughli syamul muslim bitawafah minal umur wa mil admighatihim bima yukarrihuhum ila ulama'ihim wa aimatihim wa yukarri aimatahum wa ulama'ahum ilaihim wa yaz'u buzur asy-syakki wa su'i dhanni bil ummati wa ulama'ihal mukhlisin. Perkara yang diminta al-waladi yustad'a, perkara yang diminta wa bikulli syiddatin, dan dengan sangat, adalah muharabul firqah, adalah memerangi firqah wal khilaf, dan perpecahan, perbedaan pendapat, wat takattul, dan berkelompok-kelompok, tahta royatin jahiliyah, di bawah bendera jahiliyah. Wa syughli syababil muslimin bitawafihi, dan akhirnya itu menyibukkan anak-anak muda muslim bitawafihi dengan perkara-perkara yang minal umuri, dari perkara wa mil'i admighatihim, dan memenuhi otak mereka bima yukarrim ila ulama'ihim wa imatihim,
membuat otak mereka benci pada ulama dan imam mereka. Enggak mau dengar nama Imam Ghazali, Abdul Qadir Jailani. Seolah yang benar itu hanya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdullah, itu aja udah. Yang lain salah semua. Wa yukarrihu a'immatahum wa ulama'ahum ilaihim, dan membuat benci imam-imam mereka dan ulama mereka pada mereka. Wa yazra'u budhur syakki, dan menanamkan benih-benih keraguan, wa su'idh dhanni, dan benih-benih su'udzon bil ummah. Lihat umat itu salah semua, su'udzon aja pokoknya. Semua orang ahli bid'ah, semua orang ahli neraka. Cuman saya dan kelompok saya yang ahli sunnah dan masuk surga. Duh, kan parah gitu. Duh, kok tahu surga udah dikapling oleh mereka? Emang punya orang dalam gitu. Suudzon pada umat dan ulama yang ikhlas. Apalagi kalau udah dengar namanya thariqat gitu, oh masya Allah. Soalnya itu udah kumpulan orang sesat aja thariqat itu. Walihisabiman, nah itu untuk keuntungan siapa? Ajal lihisabiman. Iya, untuk keuntungan siapa? Innahu lihisabi a'dai Islam, itu untuk keuntungan musuh-musuh Islam. Alladzina yastafiduna, yang mereka mengambil keuntungan min hadhihi tafriqah, dari perpecahan ini, wa hadat taghfil, dan pembuat menjadikan lalai ini, an qadayanal kubra, dari permasalahan-permasalahan kita yang besar-besar. Liyaqdu ala ma baqiya lidinin ladaina, supaya mereka menghabisi apa yang masih ada di sisi kita, baik itu minal Islam, agama Islam, wa diyaril Islam, dan kampung-kampung Islam. Tujuannya itu menghanguskan, habis saja kalau misalnya enggak ada lagi Islam dan umat Islam di muka bumi. Caranya gimana? Suruh berkelahi sendiri. Udah berkelahi dia selesai, dibantai. Ah, itu kan musuh saya. Syukurlah dibantai, kan gitu. Ah, rasain tuh musuh saya, gitu. Lupa bahwa musuh bersama itu orang kafir. Dah, ini selesai ini dengan semangat beliau yang kesel itu. Dah, na'udhu ila maudhi'il bid'ah, kita kembali pada pembahasan bid'ah lagi. Linuqarrirah, untuk kita tetapkan ma qarrahu ulama'una al-ajilla, apa yang ditetapkan oleh ulama kita yang mulia. Wa annaha, dan sungguhnya bid'ah itu syamilatun, mengandung atau mencakup dikul ababil fiqhi, pada semua bab fikih, bukan hanya ibadah. Maksudnya gitu. Mencakup semua bab fikih, bukan hanya ibadah. Muamalah juga bisa ada bid'ahnya, ibadah bisa ada bid'ahnya, qada bisa ada bid'ahnya. Kenapa liqali sallallahu alaihi wasallam man ahdath fi amrina, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami. Urusan kami ya agama itu mencakup semuanya, bukan hanya ibadah gitu. Malaysa mufawaradun wa hadzal mantuqu, dan apa yang diucapkan ini, wal mafhumu, dan yang bisa dipahami, annama kana minhu falaysa mardudan. Hadzal mantuq, ini yang diucapkan. Wal mafhumu, dan mafhumnya berarti kebalikannya, annama kana minhu, perkara baru yang masih bagian dari agama, falaysa mardudan, maka tidak ditolak. Kan ahdatsa fi amrina ma laysa minhu, ada lanjutannya. Perkara baru yang tidak bagian dari itu. Maksudnya enggak termasuk dalam perintah. Jadi kalau perkara baru masuk dalam perintah, ya enggak apa-apa. Baca sholawat nariyah misalnya. Ada enggak zaman Nabi? Enggak ada. Ada enggak perintah sholawat? Ada. Ya udah, ini sholawat. Walladzi yuhaddidu kaunahu minhu aw laysa minhu yan nususu wal qawaid. Nah, sekarang ini masuk bagian dari agama atau tidak itu gimana? Ya lihat nas. Nas-nas hadis, nas Al-Qur'an, wal qawaidu, dan qawaidah. Fama syahidat lahu bi annahu minhu, maka yang disaksikan oleh nas dan qawaid,
bahwa itu bagian dari agama, fa huwa minhu, ya itu bagian dari agama. Wa ma la fala, dan apa yang tidak disampaikan oleh nas dan qaid itu bagian dari agama, fala maka bukan bagian dari agama. Wa rawa Ismailu an Ibrahim min Sa'ad an nabihi qala inna rajulan min ali Abi Jahal awsami wasaya fiha atharatun fi malihi. Sungguhnya satu orang keluar dari keluarga Abu Jahal memberikan wasiat, di situ ada mengutamakan dalam hartanya. Qala fadhab ila Qasim bin Muhammad, maka aku pun datang pada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu sahabat Abu Bakar. Ini Qasim termasuk fuqahaul Madinah. Faqala Qasim, maka Qasim mengatakan, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdath fi amrina ma laysa minhu fa raddun. Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak bagian darinya, maka itu tertolak. Ini bukan ibadah, tapi diambilkan dalil ini, maknanya bid'ah bukan hanya perkara ibadah. Min Fathil Bari. Summa qala wa hadzal haditsu ma'dudun min usuluddin. Hadis man ahdatsa fi amrina itu termasuk hadis yang usul, yang pokok dalam agama, wa qawaidin, dan qawaid agama. Fa inna maknahu, sungguhnya maknanya, man ikhtara'a fid dini, barang siapa membuat pembaharuan dalam agama, ma la yashhadu lahu, perkara yang tidak disaksikan baginya oleh aslun, satu dasar min usuli, dari dasar-dasarnya, fala yultafatu ilahi, maka itu tidak ditengok, enggak usah dilihat. Kalau memang enggak ada dasarnya sama sekali, yaitu firqah-firqah baru, Qadariyah, Mujassimah dan lain-lain, itu enggak ada dasarnya. Wallahu a'lam. Nah, takror dulu 15 menit sampai jam 3 ya.